Shalom. Ya puji Tuhan, apa kabar semuanya adik-adik? Stay tune baik-baik saja semua. Kita akan mulai ibadah kita memuji Tuhan dalam meninggikan nama Tuhan. Berkatakan tiada kata yang bisa. kasih anugerah Tuhan, penyertaan-Mu Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, memberkati kami semua yang beribadah pada saat ini. Lebih-lebih Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah yang beribadah saat ini. Allah Roh Kudus yang memberi kekuatan semangat kepada mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, serahkan semua kegiatan ibadah kami ini pada saat ini. Engkau yang bekerja, kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, bila doa kami dan permohonan kami hanya meminta dan memohon di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, bersama kita akan berdiri, kita katakan Tuhan Yesus. Nama ya. Haleluya. Tuhan Tuhan
kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan, bila Tuhan kami. Adik, mari kita semua satu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, dan apa yang telah difirmankan oleh hamba-Mu dapat memberkati kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, selamat beribadah bersama-sama di Gereja Penuai Full Gospel. Ya, saya sangat bersyukur hari ini bisa share firman Tuhan kepada teman-teman semua. Dan saya bangga bisa bertemu dengan teman-teman semua walaupun hanya lewat virtual hari ini. Dan hari ini tema firman Tuhan adalah kenapa kita harus beribadah. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 dikatakan demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Nah, firman Tuhan ini menjelaskan dengan begitu tegas kepada orang Israel. Tuhan memberikan perintah yang tegas kepada orang Israel bahwa mereka harus senantiasa beribadah kepada Tuhan. Mengapa? Karena ada satu janji yang besar, ada satu hal yang luar biasa yang orang Israel akan terima ketika mereka beribadah dan mengagungkan Tuhan. Nah, teman-teman, saya pernah bertanya kepada beberapa
teman-teman yang lain, ketika saya bertanya, saya tanya seperti ini. Kalau mendengar kata ibadah, apakah yang ada dalam pikiranmu? Ketika saya tanya ini, ada beberapa orang yang menjawabnya. Demikian dengan teman-teman yang sekarang ibadah. Coba teman-teman pikir apa yang ada dalam pikiran teman-teman ketika ada perkataan ibadah. Nah, oke. Jadi ketika saya tanya ini kepada beberapa teman-teman yang lain, mereka berkata begini. Kalau saya dengar perkataan ibadah, maka yang saya akan dengar adalah gereja. Yang saya ingat adalah pujian penyembahan. Yang saya ingat adalah hari Minggu. Yang saya ingat adalah ada pendeta yang sedang khotbah. Nah, ada banyak mungkin teman-teman bisa tambahi. Teman-teman bisa pikir ketika mendengar kata ibadah. Nah, teman-teman, pada dasarnya kita harus sadar bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar kebaktian, juga bukan sekedar seremoni gerejawi yang kita lakukan setiap minggu kita ibadah. Bukan hanya itu. Ibadah itu adalah bagaimana kita memiliki sikap penghargaan dan penghormatan kepada Allah kita. Di dalam Nehemia pasal 8 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, ayat ini jelas mengatakan bahwa ibadah itu adalah satu penghormatan, satu penghargaan yang harus keluar dari diri kita kepada Tuhan. Kita harus bangkit berdiri, memuji, memuliakan Tuhan. Dan ketika kita mengagungkan Tuhan, kita harus mengangkat tangan kita. Kita bersorak-sorak. Kita harus dengan sikap hati yang penuh hormat kepada Tuhan. Lalu kalau kita diberkati, lalu kita mendijamah hatinya, mungkin ada yang menangis, mungkin ada yang tersenyum melihat hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Lalu ada mungkin yang tersungkur ke tanah. Nah, ini bukan masalah. Kita mau mengekspresikan rasa hormat kita kepada Tuhan, ayo ekspresikanlah. Inilah ibadah kepada Tuhan, yaitu rasa hormat kita kepada Tuhan dan penghargaan kita kepada Tuhan. Ibadah juga adalah satu pengabdian kepada Tuhan melalui penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 di sana dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, ayat ini dengan jelas dan spesifik menjelaskan bahwa ketika kita beribadah, kita bukan hanya sedang seremoni memuji Tuhan. Ketika kita beribadah, kita bukan sedang asik-asik goyang-goyang kanan, goyang kiri saja, bukan. Tetapi ketika kita beribadah, kita sedang mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang murni kepada Tuhan. Itu sebabnya hidup kita sebagai anak-anak muda, sebagai tunas remaja, kita harus benar-benar menjaga pola hidup kita, pola hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Perkataan kita, pikiran kita, mata kita, hati kita betul-betul harus dikuduskan. Betul-betul kita harus menjaga kekudusannya. Tubuh kita jangan mengotori dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin minum-minuman,
atau merokok, atau hal-hal yang lain yang bisa merusak tubuh kita. Dengan perbuatan-perbuatan dosa juga. Jangan membiasakan hidup kita dengan hal-hal yang berdosa. Mari kita menjaga pola hidup kita, pola hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini engkau kata kepada Tuhan, oh Tuhan, aku banyak dosa, aku banyak kesalahan di hadapan Tuhan, aku nggak layak. Ingat, darah Yesus sudah melayakkan engkau, darah Yesus sudah menguduskan engkau, dan hidupmu berkenan di hadapannya. Nah, oleh sebab itu, persembahkan tubuhmu, persembahkan hidupmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, mari hari ini jangan kotori hidup kita lagi dengan sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai suatu bentuk ibadah kita kepada Tuhan, suatu penghormatan kita kepada Tuhan, penghargaan kita kepada Tuhan. Nah, ibadah juga adalah satu persekutuan di antara orang percaya, dan yang harusnya di dalam ibadah itu adalah saling memberkati satu dengan yang lain. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, teman-teman, ibadah yang kita harus lakukan adalah ibadah di mana kita bersekutu dengan teman-teman kita, dengan satu dengan yang lain. Dengan maksud adalah saling memberkati, saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Oleh sebab itu ketika kita beribadah, ketika kita memuliakan Tuhan, kita bersama-sama dengan teman-teman yang lain, punyalah pikiran, bagaimana ya saya bisa membangun teman saya yang lain? Gimana ya saya bisa membangkitkan orang lain sehingga lewat diri saya ada banyak orang dibangunkan. Nah, harusnya kita seperti ini ketika beribadah. Nah, kalau kita punya prinsip-prinsip ibadah yang seperti ini, maka kita bisa memahaminya bahwa ibadah itu bukan hanya pandangan yang sempit saja pada ibadah hari Minggu saja atau hari-hari tertentu saja, melainkan ibadah adalah suatu kegiatan setiap hari, setiap waktu yang kita lakukan kepada Tuhan. Baik waktu kita bekerja, waktu kita melayani, waktu kita beraktivitas apapun, waktu kita bersekolah, waktu kita di rumah. Dengan hal-hal yang saya sudah sampaikan ini, kita boleh tahu bahwa ibadah ini bukan hanya terpatok kepada hari Minggu dan hanya di gereja. Kenapa? Karena ibadah yang kita harus miliki adalah ibadah yang benar-benar mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan dan memberkati orang lain. Mari kita periksa apa yang sudah kita lakukan selama ini di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan lihat 3 hal jawaban dari firman Tuhan kenapa kita harus berdoa. Yang pertama adalah ibadah adalah perintah Tuhan. Dari awal tadi saya sudah katakan bahwa ibadah itu adalah perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan ini apa? Perintah Tuhan ini harus kita lakukan setiap hari, bukan hanya waktu kita beribadah hari Minggu atau hari-hari tertentu. Nah, perintah Tuhan seperti ini. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 24 sampai 26 berkata demikian. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Nah, teman-teman, di sini ada satu perintah yang kita harus lakukan setiap hari. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya.
Jangan meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka harus kau remukkan sama sekali. Mungkin teman-teman sekarang nggak ada patung. Teman-teman mungkin sekarang nggak menyembah berhala. Tapi coba sekarang zamannya adalah gadget, ya kan? Bangun pagi, apa yang kamu pegang? Wah, handphone. Nah setelah handphone pegang, wah mungkin cek WA, cek Facebook. Berapa orang ya yang sudah like status saya? Berapa orang ya yang sudah lihat status saya? Apa komen-komen mereka ya? Ini baru bangun tidur loh. Nah, ini berarti sudah menjadi berhala buat kita. Harusnya waktu kita bangun tidur, apa yang harus dalam pikiran kita? Ayo, apa yang ada dalam pikiran kita? Harusnya ketika kita bangun tidur, yang ada dalam pikiran kita, oh aku harus berdoa. Oh aku harus merenungkan firman Tuhan dulu. Nggak salah kalian buka WA, buka Facebook, nggak salah. Hanya ya siapa yang jadi utama dalam hidup kita? Kalau sudah bangun tidur, udah pegang handphone, ya pegang handphone, kalau buka Alkitab sih puji Tuhan, ya kan, itu bagus. Tapi buka handphone, WA dulu, Facebook dulu, Instagram dulu, apalagi TikTok dulu sekarang, ini yang salah. Kita nggak boleh sama dengan mereka. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Janganlah engkau meniru perbuatan mereka, perbuatan orang-orang dunia, perbuatan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, perbuatan orang-orang yang tidak memiliki Kristus dalam hidupnya. Jadi teman-teman semua harus ketika membangun tidur, yang pertama sekali, yuk bangun hubunganmu dengan Tuhan. Nah, jadi ibadah nggak setiap hari Minggu toh, setiap hari kalau begini. Ayo, saya bukan mau singgung teman-teman yang suka buka WA, Facebook atau media sosial yang lain, bukan. Saya juga punya. Tapi saya mau tekankan di sini, jangan itu jadi yang utama. Oke? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita beribadah? Beribadah karena ada janji Tuhan melaluinya. Sama ayatnya dalam Keluaran 23 ayat 25 dan 26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Nah, ini ibadah ini ada janji berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Alkitab dengan jelas menuliskan beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, dan Tuhan akan buat apa? Memberkati roti makananmu, air minummu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Tidak akan ada negeri di negerimu perempuan yang keguguran. Jadi Tuhan juga akan menggenapkan umur kita. Artinya umur kita akan panjang, kita akan sehat. Janji berkat ini yang hanya bisa diraih jika kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu setiap kita secara pribadi beribadahlah kepada Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan berkat ketika kita itu beribadah kepada Tuhan. Selalu aja ada cara Tuhan untuk memberkati kita. Inilah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita melalui ibadah. Sebab itu teman-teman semua, ayo kita rajin beribadah kepada Tuhan. Siapa sih yang gak pengen berkat? Siapa sih yang gak pengen hidup kita punya apa saja yang kita mau? Caranya cuma satu. Kita harus rajin beribadah karena ada janji Tuhan. Kalau ada janji Tuhan, ayo kita beribadah karena ibadah juga mengandung janji yang besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu teman-teman semua, saya mau dorong kita semua. Ayo beribadah dan muliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ada janji Tuhan. Ada janji masa depan yang luar biasa. Nah, yang terakhir, ibadah memberikan keuntungan besar bagi kita. Oke, dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 di sana dikatakan demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Teman-teman, kita katakan tadi bagian kedua bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan ada janji yang diberikan kepada kita. Janji apa? Janji keuntungan yang besar.
Keuntungan ini jangan dipikir hal-hal secara materi saja, melainkan juga dari hal-hal batiniah kita. Keuntungan dalam batiniah antara lain iman kita menjadi kuat, kerohanian kita bertumbuh, keintiman kita juga terjalin dengan Tuhan. Ada sukacita yang mengalir dalam diri kita. Sungguh sangat luar biasa keuntungan yang kita dapat ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, keuntungan besar apa pula yang kita akan dapat ketika kita beribadah? Masa depan kita terjamin. Saya ada satu orang pemuda dan satu orang pemudi waktu saya melayani di Malaysia. Nah, pada saat itu pemudi ini masih SD dan istri saya sebagai guru sekolah minggu ajar dia dengan baik. Dan saya sebagai pembina pemuda, saya ajar seorang pemuda ini dengan baik. Dan akhirnya semakin dewasa dia melayani Tuhan. Yang sekolah minggu tadi seorang gadis tadi itu, pemudi tadi udah mulai main gitar. Dan yang seorang pemuda tadi udah mulai main drum. Dan mereka melayani Tuhan bersama-sama. Mereka dengan setia, tidak ada yang tahu apa akan apa yang akan terjadi ketika dia sudah menjadi dewasa nantinya. Tahukah kalian? Sekarang mereka jadi suami istri loh. Dan Tuhan memberkati mereka. Seorang pemuda ini namanya Ringo. Dan dia sekarang menjadi asisten dokter gigi di Malaysia. Nah, dokter gigi di Malaysia, bayarannya gede. Lalu sekarang istrinya namanya, saya lupa nama istrinya. Nah, seorang pemudi ini, istrinya ini sekarang menjadi seorang jururawat di rumah sakit. Dan dia sekarang diberkati Tuhan. Mereka semua hidup sangat baik. Saya bukan mau ajak kalian cepat menikah, bukan. Tapi mereka bertumbuh di gereja bersama-sama. Mereka beribadah bersama-sama. Mereka memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan akhirnya apa? Mereka diberkati Tuhan. Masa depan mereka diberkati Tuhan. Jadi, yuk teman-teman semua, saya mau ajak kalian semua. Rajinlah beribadah. Tunjukkan imanmu kepada Tuhan, maka berkat yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Tetap kuat, tetap berharap apapun yang terjadi. Tunas remaja harus bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Kita akan doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini karena kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di nama Tuhan, ibadah kita khususnya untuk tunas remaja dan pelajar sudah selesai. Dan jangan lupa kita akan ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.